Halo semuanya, kembali lagi di Vlog Hanif. Jadi kali ini kita lagi mau uji emisi kendaraan. Jadi peraturan terbaru dari pemerintah untuk Provinsi DKI Jakarta itu mobil harus uji emisi kalau misalkan usianya lebih dari 3 tahun, ya kan? Nah, jadi ini akan menjadi problematik buat mobil-mobil tua seperti ini. Ya, ini mobil tahun 1996. Ini 4000 cc, 6 silinder. Ya, jadi sudah pasti bensin yang kebuang banyak, emisi yang kebuang juga banyak. Nah, kemarin katanya nggak lulus uji emisi, jadi gue bawa ke BRQ karena sekarang BRQ juga buka tempat buat uji emisi dan udah terintegrasi. Jadi kalau misalkan kita cek di aplikasi itu ada. Jadi kalau misalkan kita ditilang di jalan gitu ya, tunjukin aplikasinya bahwa kita sudah lulus uji emisi. Gue takut kameranya kenapa-napa. Re, kalau bisa ada payung dong, Re, buat ini. Jadi kamera bisa maju, kita mau nunjukin prosesnya. Jadi tadi sebenarnya sebelum dimulai itu mobil digas dulu beberapa menit biar katalitiknya panas. Jadi di mobil ini kan dia udah ada catalytic converternya. Kebetulan ini mobilnya mobil Amerika ya. Tahun 90-an gak semua mobil ada catnya. Nah, itu dia harus panas dulu biar dia bisa bekerja dengan baik. Habis itu baru diuji emisi. Nah, terus ini sambil kita lagi nunggu uji emisinya, ini kita lihat alatnya dulu nih. Nah, ini alat uji emisinya apa ya? Ya, Kecil ya. ini ada 2 unit, ini buat motor, ini buat mobil. Tapi sebenarnya dua-duanya bisa. Bedanya apa Pak buat mobil sama buat motor? Sama aja, cuma kita dedikasiin buat motor gitu. Jadi kalau ada motor datang nggak ngantri, langsung bisa kita kerjain. Mobil juga ada lagi Sama sendiri. aja ya. Kita di Tapi sini yang ini udah sunburn nih Pak. Ya, nanti balik lagi kita kirim ke Mas suruh beresin. Ya, kayak video. Ya. Oke, jadi ini mobil tahun berapa? 94. Jadi kan ini di bawah tahun 2007. Iya, betul. Oke. CO-nya 3% ya. CO-nya harus di bawah 3%. Oke. HC-nya di bawah 700 ppm. Oke. Nah, 3%. Nah, kalau kita lihat dari sini, termasuk kan? Harusnya sih ini lulus. Oh, ini lulus ya Pak ya? Nah, ini CO-nya cukup bagus. 0,3 dari harusnya 3,0. 3,0. Oke. Ya. HC-nya AC-nya 177. 177 bagus. Bagus. Mana apa katanya nggak lolos ya? Makanya Oh, apa mungkin kemarin nggak digas dulu, dipanasin? mungkin karena itu di sini kita ngerti kan prosedur yang benar. Oke. Catalytic converter itu mesti bekerja di atas 300 derajat Celcius. Oke. Jadi kalau stop and go traffic itu belum panas, belum bekerja. Oh. Biasa kita panasin dulu supaya benar-benar bekerja, suhu temperaturnya nyampe operasional, Oke. dia akan bekerja. Jadi nggak bisa asal colok begitu ya? Nggak bisa ya, mesti emang tadi kayak dipanasin dulu sebentar, Digas dulu. 4-5 menit gitu, baru kita uji. Oke. Oh, berarti ini mobil bagus ya? Bagus. Saat ini sih kalau dilihat dari ini, kalau CO dan HC-nya segitu itu lulus. Nggak ada masalah. Coba dideketin deh, nih lihat ya. Ini CO-nya 0,352, HC-nya 273 ya. Nah, sedangkan ambang batasnya ini kalau di bawah 2007 itu 3%. 3% Ini kan 0,3 sama 700 ppm. Ya, Nah, jadi ini masuknya bagus nih mobil ternyata. masih bagus. Oke. Lulus. Ini. Lulus. Ternyata masalahnya cuma gara-gara nggak digas dulu ya. Catalytic converternya nggak dipanasin. Catalytic converternya. Ini di print bisa ya Pak ya? Bisa. Terus di sini bisa langsung di ini. Ya, BRQ memang sudah terdaftar sebagai salah satu bengkel resmi untuk pengujian emisi. Jadi nanti begitu ini di print, kita input datanya ke komputer, ngelink langsung ke dinas lingkungan hidup ya. Itu semuanya langsung online, bisa diperiksa pakai QR code ya. QR code. Kita print, ada QR code-nya, dan kita download aplikasi yang uji emisi di Google Store atau di Apple Store, di scan QR-nya langsung keluar. Itu biayanya berapa sih Pak? Untuk mobil uji emisi itu 150.000. Oke. Untuk motor 50.000. Oke. Nah, nggak usah khawatir kalau sampai nggak lolos, kita akan bantu di sini light tune up supaya bisa lolos gitu. Oke. Nah, terus kalau udah di tune up nggak lolos juga, Nah, kalau sampai benar-benar nggak lolos juga, berarti ada masalah di pembakaran atau di mesinnya atau di bahan bakarnya. Oke. Itu biasanya 2 hal itu. Kita periksa lagi businya apakah ada masalah, pengapiannya apakah ada masalah, apa filter BBM-nya tersumbat, apakah mungkin filter udaranya yang tersumbat. Jika semuanya itu masih bagus, berarti BBM-nya yang bermasalah.
Nah, di Oke. situ perannya BRQ untuk memperbaiki kualitas BBM. Oh, jadi sambil dipakein BRQ kalau nggak lolos juga Iya, ya? biasanya Oke. yang sudah-sudah kemarin-kemarin ada mobil yang udah 2010, motor yang udah 2007, 2008 itu nggak lolos dan jauh sekali dari ambang batasnya dari sini. Nah, terus mau tanya nih Pak, Iya. kenapa motor itu lebih gede ya? Nah, jadi gini Mas, karena mobil itu sudah menggunakan rata-rata sudah menggunakan injection dan juga catalytic converter, maka ambang batas buat CO dan HC-nya lebih rendah dibanding motor yang cc-nya cuma 150-200 cc. Oke. Kalau kita lihat buat mobil tua lah ya, anggap ya, itu kan kita lihat HC-nya buat mobil di bawah 2007 700. Tetapi motor yang di bawah 2010 ya, itu diberi toleransi sampai 2400. Iya. Jadi motor 24 tak. lebih dari 3 kali lipat. Benar. Kalau yang 4 langkah 2400. Kalau yang masih 2000 ya? kalau yang 2 tak dikasih toleransi lebih gila lagi, 12.000. 12.000. Jadi sekarang kalau kita lihat dari yang sudah ya datang ke sini uji emisi, kontribusi atau kontributor terbesar polusi sebenarnya motor, Bukan mobil ya? bukan motor. Realitas di lapangan kontributor terbesar polusi itu adalah motor, Bukan Iya. mobil ya? bukan mobil. Mobil rata-rata kalau yang tadi anggaplah sudah ada catalytic converter dan perawatannya itu baik, pasti lulus. Jika tidak lulus berarti ada masalah di BBM atau di settingan yang tadi seperti saya bilang, settingan mesin. Oke. Ya, tapi kalau motor karena itu rata-rata masih banyak yang karburator, setelan karburator nggak beres, itu tinggi sekali. Oke. Atau mungkin koilnya kabel Bermasalah. koilnya bermasalah, nggak nempel, businya udah bocor, itu pasti tinggi sekali. Akhirnya tanpa tidak disadari itu dia berkeliaran di mana-mana, polusinya tinggi. Oke. Di samping dia tidak efisien, ya kan, boros BBM, mesinnya juga mungkin melitik, nggak ada power, dan juga emisinya tuh besar sekali, bisa 4 kali, 5 kali lipat dibanding mobil. Oke. Gitu, satu motor loh Mas. Satu motor, Bayangin ya? motornya ada jutaan. Iya. Jadi itu Jumlah harusnya- motor itu 3 kali lipat mobil. Ya, malah. jadi kita harus fokus dulu di motor sebenarnya kalau menurut saya. Nah itu gitu tuh kemarin, ini kan nggak lulus uji emisi. Gue inget tuh dulu video expander, ya kan? Kita uji emisi sebelum dan sudah pakai BRQ. Iya. Turunnya kan lebih dari 50%, Benar. ya kan? Ya udah tak bawa sini aja. Ternyata permasalahannya adalah ketika di uji emisi nggak digas dulu, jadi catalytic converternya belum panas. Ya. Dan Dan jadi juga terpercaya Pak ya? ya, punya mobil yang pakai solar, itu pun juga sama. Kalau solar kita nggak ngelihat dari HC dan CO, tapi lihat dari opasitas. Oke. Opasitas itu adalah Kepekatan. kepekatan asap. Hmm. Ambang batasnya 40%. Di Oke. atas 40% nggak lulus. Berarti yang cumi-cumi itu pasti nggak lulus? Itu nggak mungkin lulus. Makanya itu harus dicek. Kenapa itu nggak lulus? Apakah filternya mampet? Apakah mungkin injektornya udah bermasalah? Atau di remap? Atau di remap? Itu nggak, di remap pun kalau remapnya, saya bilang kalau remapnya bagus, harusnya tetap lulus. Oke. Ya. Kan di sini juga banyak mobil sports ya Mas ya. Oh iya, Contohnya benar. ini Estilo saya, mesin balap, Ini tidak full- ada catalytic full Jun converter. Ini full mesin Jun, nggak pakai catalytic converter, pakai header ya. Logikanya kan nggak lulus, tapi lulus karena tuningannya yang bagus. Oke. Settingan mesin harus presisi, harus benar. Nah, kadang-kadang tuner di luaran situ untuk main aman, dia ngebanjirin aja. Oh, Jadi biar BBM-nya rich ya? dibanjirin. Biar rich supaya mesinnya tuh awet, dibanjirin. Dia nggak nge-tune sampai bener-bener presisi, nyari tuningan yang pas supaya tetap lulus emisinya, tapi mesin tetap awet. Oke. Ya, ini ini contohnya Ini ya ya. hasilnya. Ini Estilo yang pakai mesin Jun, ya kan? Tetap kita lihat di sini HC-nya 189 ppm. Oke. Ambang Rendah batasnya 700. Iya. Nah, ini kan mobil balap hitungannya. Iya. Mesinnya 250 HP, 9000 rpm. Cuma CO-nya nyaris ya. 2,03 untuk mobil yang harusnya 3,3. 3,0. Nah, ini masih di bawah. Iya, jadi- 2 dibanding 3. Jadi untuk yang di bawah 2007 itu nggak perlu khawatir karena
standarnya juga berbeda dengan ya Iya. 2007. Saran saya jangan khawatir dulu atau merasa seakan-akan was-was, wah mobil gua nih nggak lulus, motor gua nggak lulus. Coba dulu uji, bawa ke BRQ, kita bantu tes. Misalnya nggak lulus, nggak dikenakan cas. Oh, Kita jadi akan- kalau nggak lulus nggak Enggak, apa-apa? kalau di BRQ memang kita bantu, kan intinya pengen mensukseskan program pemerintah. Kita memang dari dulu udah tahu efeknya BRQ itu menurunkan emisi 50% atau lebih, Mas. Mas sendiri sudah buktikan di Expander, sudah buktikan di Santa Fe. Santa Fe dropnya 50%, Expander juga 50%. Cuma karena sekarang peraturan pemerintah mengharuskan kita uji emisi dan pengujiannya makin ketat, maka BRQ ingin membantu. Kita tidak ingin membebankan rakyat kalau memang mereka itu belum siap, apalagi nggak ngerti perihal tentang masalah beginian. Kita ajarin, kita edukasi, oke, masalahnya di mana, lalu solusinya apa, kita bikin simple, gitu. Kalau sampai nggak lulus, nggak kita kenakan cas, karena kita tahu masih ada masalah yang harus diberesi. Malah kita bantu biasanya tune up ringan misalnya, ya kan. Terus mungkin BBM-nya udah kotor sekali, kita kuras, atau mungkin juga filternya sudah mampet, kita bersihin, sampai itu bisa lulus. Dan opsi terakhir kalau memang benar-benar nggak bisa lulus, masih ada BRQ yang bisa nurunin emisi 50% lebih. Gitu, Mas. Dan waktu itu kita nyobainnya itu bukan di sini dulu, masih di bengkel lain. Dulu belum Iya. ada uji emisi kan? Iya, kita di sini belum ada. Justru Uji emisi ini baru ada kapan, Pak? baru ada, kita sebenarnya udah setahun terakhir udah Oke. punya alat uji emisi. Berarti 2020 akhir lah ya. 2020 kita sebenarnya sudah punya. Sebelumnya juga sudah punya. Cuma Berarti udah ada bisikan mau ada uji emisi. bukan begitu, Mas. Kita memang BRQ itu salah satu benefit pakai BRQ kan emisi jadi Iya, emisi rendah. betul. Kita juga tidak tahu bahwa bulan Januari pergubnya keluar tentang uji emisi, ya kan? Lalu bulan September benar-benar diterapkan ini. Nah, kita memang di sini siap ada 4 alat 4 alat ya. buat bensin, 2 alat untuk diesel. Yang diesel tuh kayak gitu ya, Pak ya? Diesel kayak begitu. Lebih portable bisa di- Semua juga portable, Oke. ya kan? Memang bisa dibawa ke tempat di lapangan untuk diuji, tapi ini untuk mengukur opasitas kepekatan asap. Sedangkan kalau yang itu mengukurnya HC sama CO, sama lambda. Lambda itu perbandingan bahan bakar sama udara. Iya. Jadi Yang rich sama ini kan. rich lean. sama lean gitu. Jadi secara teoritis kita butuh 1 part bahan bakar, 14,7 part udara untuk menghasilkan pembakaran yang sempurna. Itu namanya lambda 1. Oke. Di bawah lambda 1 berarti rich, Ya. kurang udara. Di atas lambda 1 berarti lean, kebanyakan udara. Ya. Itu kita setel lewat ECU atau karburator gitu, Mas. Itu kan tadi mobil ya. Nah, sekarang ini kebetulan banget ada motor mau uji emisi. Nah, motor-motor tahun berapa nih? 2010 kali ya? 2010 ya? 2010. Jadi motor yang ada katalitik tuh biasanya motor-motor yang keluaran tahun berapa tuh, Pak? Biasa sih udah 2018 ke atas kali ya yang 2018 modern ya? lebih baru. Kayak NMAX gitu kan, PCX tuh ada tabung kecilnya gitu kan sebelum ke knalpot tuh biasanya katalitiknya tuh. Nah, berdasarkan pengalaman ya Pak ya, biasanya motor yang kayak begini, yang masih tua-tua, itu kemungkinan buat lolos uji emisinya lebih kecil dibandingkan dengan mobil. Kalau mobil lebih banyak yang lulus, mobil tua. Tapi kalau motor udah tua, kemungkinan lulusnya lebih kecil. Nah, kita coba lihat, dia lulus nggak ya? Nah, ini biasa apa? Kalau mau uji emisi harus dipanasin dulu mesinnya. Nggak usah panas-panas banget karena dia kan nggak Ada katalitik ya? Yang penting operating temperatur aja. Operating temperatur. Ini sih kalau sama- nyala dari tadi sih harusnya udah ya. Baru nyampe juga kan orangnya. Oh, dikasih perpanjangan gitu ya? Ya, jadi bakal nyumbat supaya nggak keluar gitu, nggak bocor. Oh, kalau motor begitu. Ya, HC-nya 2420. Gede banget ya. kan? Ini berapa ambang batasnya? 2000. 2010 ke atas 2000 ya. 2000. Gak lolos dong ini. Iya, nggak lulus. Kan 2010 AC-nya yang nggak lolos. HC-nya nggak lolos. Iya. CO-nya lolos. Saya masuk. CO-nya masuk. CO-nya 0,1 ya. Iya.
Jadi begini Mas, kalau kita lihat HC sama CO, Ah. CO itu sebenarnya hasil dari pembakaran HC. H sama C terpecah, H terima O menjadi H2O, air. C terima O menjadi CO. Jadi kalau ini masih tinggi, kemungkinan begitu ini terpecah menjadi CO, ini CO-nya akan naik lagi. Jadi ini harus turun. 2.700 ya? Iya, 2.700. Di sini CO oke rendah, tetapi nanti begitu proses pembakaran ini terjadi, CO ini pasti naik. Jadi ininya turun, belum tentu ininya turun, ininya bisa naik. Berarti ini nggak lolos. Ini ya pasti nggak lulus, udah hampir 3.000 ppm HC-nya. Ini udah injeksi belum sih? Udah. Iya. Nah, Ini yang pada tadi take seperti off. saya bilang itu tadi Mas, kontributor terbesar Mas, polusi itu adalah motor, bukan mobil. Coba kita lihat tadi mobil Mas, ya kan, yang udah tua pun karena ada catalytic converter itu Aman. rendah, lulus. HC-nya cuma di bawah 200 kan, ya. CO-nya juga bagus, lulus. Tapi ini kelihatan dari sini, HC-nya itu hampir 3.000 ppm, Iya. nggak lulus. Gila, Oke. tinggi banget. Sekarang, bagi motor-motor yang begitu banyak berkeliaran di luar sana, bagaimana solusinya? Ya, oke, kita kasih lihat sekarang solusinya itu apa. Solusinya ada, dan mudah sekali. Di sini kita pasti harus pasang BRQ. Oke, pakai BRQ yang intens saja, yang B2, masukin ke dalam tangki, kita hidupin 5 menit, kita tes lagi, ini pasti turun. Coba yuk. Ayo kita tes. Dicelupin berapa lama? Ya minimal setengah jaman lah. Setengah jam. Ya. Jauh ya dari 2.900 Ke 800. jadi 800. Tanpa merubah apa-apa ya. Iya, nggak diapa-apain. Lihat kan kita nggak kutak-katik apa-apa. Iya. Itulah fungsinya BRQ. Alatnya juga nggak dipencet-pencet dari tadi loh. Ya kita nggak kutak-katik apapun juga kan, Mas di sini. 818 ppm. Dari yang tadinya 2.900 ya. Dari 2.900 ke 800. Oke. CO-nya dari 0,123 jadi 0,102. Oke, HC-nya sih turunnya drastis ya. Justru itu HC-nya yang mesti kita Turunnya bom, Mas. lebih dari 2.000. Kira-kira 60% ya. 2.100. Benar nggak? 66% ya kira-kira ya. Bentar, kalau 50% itu sekitar 1.500 lebih dong, Pak. Jadi 70%-an lah. berapa tadi? Dari 2932. 2932. Nah, jadi 818. Jadi 818 8. dibagi Heeh. ya. Turunnya 78%. 77 lah. 77%. 278, 77%. Gila, Hanya jauh dalam banget. 5 menit. Efektif Gila. nggak kira-kira BRQ, Mas? Efektif sih. Oke. Udah nyoba sih di expander sama ini tapi Ya, ini langsung kita ya. demoin langsung hanya dalam waktu 5 menit. Motor yang tadinya parah begitu, 2.900 ppm, berapa kali lipatnya mobil, Mas? Itu 15 kali lipatnya mobil. Mobil ambang batasnya 200 ppm, mobil modern. Ini 3.000, ya kan? Kita bisa tekan sampai berapa tadi? 800-an. Iya, jauh. Baru bekerja 5 menit. Kalau nanti makin dipakai, makin turun, sampai akhirnya benar-benar bersih. Oke. Motornya ngacir, Menarik. pakai pertalite nggak ngelitik, emisinya turun drastis, mesinnya terawat, dan lingkungan jadi sehat kita, Mas. Keren sih ya. Jauh banget loh. Jauh pol. Jadi motor ini lolos sekarang uji emisi. Iya. Langsung didaftarin. Dan biarnya saya cabut lagi, soalnya belum bayar. Oh. Oke. Just kidding. Ini ada Captiva diesel. Tahun berapa nih, Pak? 2010 ya? 10. Ya. Coba digas. Hitam. Lagi gas. Gas lagi.
Full banget ya. Nah ini kalau diesel tuh harus digas. Ya, memang kita kan lagi mau ngetes. Waktu tes opasitas itu digas biar keluar. Ya kan, nanti kelihatan opasitas itu sepekatnya seberapa pekat. Jadi kalau bensin dia nggak digas ya? Nggak digas, statis. Kalau sini harus digas. Digas, dilihat nanti ini ngerekod. Nah, paling pekat berapa pekatnya? Fail. Oke. Nah, sekarang ini kita pasang BRQ, lalu kita lihat 5 menit, 10 menit seperti apa efeknya BRQ. Efektif apa tidak untuk menurunkan emisi mobil solar? Rata-rata 75, 77, 73, 75. Jadi ambil 75 ya. Ambang batasnya 40%. Jauh ya? Luar biasa. Nih Mas Mail nih luar biasa nih. Dia kelihatan aja pasang-pasang BRQ, tapi aslinya dia ngebuat engine GTR. Ya kan? Oke, jadi kita baru pasang BRQ di mobil ini, bukan mobil gua sih, customer ini Pak ya. Iya, lagi uji customer emisi. memang lagi mau pasang BRQ sama uji emisi. Nah ini baru pasang BRQ tapi nggak apa-apa langsung dites. Ya, nggak Nggak apa-apa. harus nunggu dulu. Kita pengen lihat efektivitas BRQ itu sebagus apa hanya dalam tempo waktu 5-10 menit, Oke. 15 menit. Karena ini baru jalan sekitar 10 menit, kita lihat dibanding tadi beda apa enggak. Dihidupin aja, jangan dikutak-atik. Oh, makin turun loh. Makin turun. 9. Masih fail ya. Tapi kita kasih Masih waktu fail. 5-10 menit lagi, nanti kita jajal lagi, Mas. Oke, benar turun ya. Ini run pertama tadi 77, ini 71. Run kedua 73, 49. Run ketiga 75, jadi 57. Jadi average-nya 59. Tapi sama-sama masih fail. Masih fail ini, Mas. Karena Ini nunggu berapa lama lagi biar BRQ-nya bekerja, Pak? ini kan sudah bekerja. Ya, ini udah turun ya. Kita biarin ini, mesin ini hidup sekitar 5-10 menit lagi, nanti kita uji lagi. Pasti turun lagi, Mas. Oke, jadi kita tunggu 5-10 menit lagi ya. Siap. Oke. Oke. Yuk. Jadi sekarang mobil udah dibawa jalan-jalan tadi, muter-muter beberapa lap ya kan. Nah, tadi sih digas, udah nggak ada asap ya Pak ya? Iya. Asap hitamnya udah hilang. Pertama opasitas 77%. Terus waktu udah kita hidupin 10 menit, turun jadi 59. Iya. Habis itu kita hidupin lagi, nyalain lagi sekitar 10 menit, turun lagi ke 41. Oh. Nah, ambang batasnya tuh 40. Jadi kita pengen di bawah 40. Makanya habis itu mobilnya dibawa putar lagi, jalan sedikit. Nah, sekarang kita coba lagi. Oke. Ini gua agak ngantuk tadi minum obat. Kepala pusing gara-gara ini asap knalpot, Pak. Berarti emang Sebenarnya- cocoknya YouTuber. Nggak cocok jadi nggak bisa mekanik ya? Enggak, ini biasa juga di luar. Cuma berhubung tadi hujan terus ya, jadi ke dalam. Makanya digas-gas gitu, kepala puyeng juga ternyata. Gue pikir gue doang yang puyeng, nih yang megang kamera juga dua-duanya puyeng ternyata. Ngantuk jadi. 48, naik lagi. 3. tujuh. Dah dapat. Berapa jadi totalnya tadi? Nanti di print ya Mas ya. Kita lihat. Nah, ini dia hasilnya ya. Bisa kita lihat di sini. Percobaan pertama 35, kedua 32, ketiga 36,3. Ya, jadi average-nya 34 ya. Maksimal di 40. Ini diff ini apa, Pak? Itu perbedaannya ya. Differentialnya Oke. aja. Nah, Jadi kalau perbedaannya di atas 5, berarti itu terlalu jauh ya antara Iya. run 1 2 3 ya. Jadi kita pengen differentialnya tuh sedikit gitu. Jadi konsisten tiap run itu nggak beda jauh. Gitu, Jangan Mas. sampai dari 40 jadi 50 gitu Bener, ya. nggak loncat-loncat lah istilahnya. Jadinya Tiap 5. run Mhm. 1, 2, 3, 4 itu konsisten harus di bawah 40. Oke, jadi ternyata bisa ya.
Ya. Tapi harus dibawa muter dulu. Memang ini rada ngebut Mas, karena biasanya pakai BRQ kan kita anjurkan pakai 100 kilo lah. Iya. 100 kilo di bawah jalan, dia pelan-pelan itu bereaksi membersihin ruang bakar, ya kan? Setelah ruang bakar bersih, injektor bersih, semuanya oke, nanti otomatis pembakaran jadi makin sempurna. Tadi pertama kali kita sebelum pasang BRQ 77 loh Mas. Iya, 7. Enggak hopeless itu mah. Asapnya kayak ngebul kayak Tadi kereta api kelihatan tadi, ya ngebulnya udah jauh berkurang. Iya. Masih ada sedikit, Masih ada sedikit. Nah, tapi jauh. lalu percobaan kedua setelah kita hidupin sekitar 10 menit turun jadi 59. Nah, belakangan turun lagi jadi 41, 42. Tapi belum bisa nembus di bawah 40. Nah, akhirnya sekarang kita udah buktikan setelah kita bawa jalan muter sebentar turun jadi 30 berapa? 4 ya? Iya, ini jadi 34. 34 Iya. gitu. Oke. Ini jadi- pun juga akan makin bagus sebenarnya. Benar. Butuh waktu. pasti. Ya wes, itu aja mungkin video kita kali ini. Jadi buat teman-teman nggak usah takut sama namanya uji emisi ya. Iya. Ini mobil 4000 cc, nggak pakai pasang BRQ bisa. Tapi Iya. kalau misalkan nanti kenapa-napa bisa diservis. Kalau misalkan dicunap segala macam kayak itu ada BRQ. Gitu aja. Itu aja mungkin video kita kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Saya Hanif, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.